Iya, ini yang kalian tunggu-tunggu. Roasting Suzuki Satria FYFI 2026. Goblok. Kemarin Rifan udah jelasin beberapa hal subjektif terkait FYFI 2026 yang fotonya viral di Thailand. Sebuah foto skyshoot dengan desain model absurd ya sepertinya. Harus kita roasting sampai pada level maksimal. Sampai usus buntu langsung we kita roasting ini motor. Biar Suzuki sadar, ntar kalau misalkannya motornya udah rilis, harusnya mereka bisa mengevaluasi biar kagak di roasting untuk yang ketiga kalinya di channel ini. Karena ada beberapa hal yang bikin tepok pantat. Sumpah ini motor. Suzuki abis obat bentar lagi mati kayaknya mah ini. Aduh. Ya, Rifan juga bakal jelasin terkait fakta validitas dari sebuah foto spy shoot yang viral di Thailand dengan motif kemo ini. Nah, kalau misalkannya kita ngomongin validitas dari foto yang viral di sosial media, dikutip dari Iwan Banara, kalau misalkannya di web tersebut benar-benar memvalidasi kebenaran bahwa ada orang internal dari Suzuki, tapi tidak disebutkan secara spesifik bagian apanya. Kagak tahu bagian cleaning service atau bagian apanya, yang pastinya emang Suzuki lagi nyiapin varian terbaru dari FU 2026. Dan kemungkinannya bisa aja dengan foto yang viral di sosial media ini, meskipun mungkin ya Suzuki itu menambahkan motif kemo biar motornya itu bisa berkamuflase dengan aspal. Agak begitu Suzuki masih kelihatan. Seriusan nih, lihat motor ini ya kan. Kita lihat nih, ini motor pakai motif kemo nih ya. Masih kelihatan apa kagak? Beneran pakai gliss sheet paling bener, atau kalau kagak pakai green screen. Terus yang kedua adalah sepertinya ini yang pakai motor belum sepenuhnya kelar nge-unboxing. Masih ada bagian yang ketutup, misalnya pada bagian spakbor termasuk body. Sepertinya biar tidak terlalu ke expose semua. Tapi tetap model intinya Suzuki nih ya masih kelihatan. Kagak sekalian tambah bubble wrap. Mendingan beresin dulu dah unboxingnya sebelum pakai keluar. Buset Suzuki. Dan kemungkinan validitas dari motor yang viral di sosial media tentang FYFI ini, banyak juga media yang menyebutkan hati-hati untuk validitasnya karena ditakutkan ini adalah sebuah foto AI saja. Nah, itu adalah mungkin fakta yang menyebutkan intinya memang benar Suzuki nih ya, yang nyebutinnya itu dari orang internal Suzuki, tapi kagak tahu bagian apanya, kagak tahu tukang parkir ataupun kagak tahu tukang ngebersihin kaca atau kayak gimana. Tapi emang Suzuki bener-bener mempersiapkan FYFI 2026 generasi kedua. Jadi kita bisa validasi ini. Terus yang kedua, kita bakal langsung masuk ke sesi roastingnya. Bagian yang paling absurd dari ini motor sekaligus selalu merepresentasikan semua motor Suzuki. CSXR, AP, milik lele. FYFI dulu yang versi barong tuh headlampnya dikatain FU barong. Sekarang ya, ini kalau misalnya kita ngomongin hewan, ada tiger, ada Scorpio, hewan-hewan gahar gitu. Sepertinya hewan lele udah terdengar aneh dan absurd. Ini makhluk goib pocong dijadiin julukan motor, bayangin. Suzuki FU pocong, kagak lucu Suzuki sumpah. Kagak ada sangar-sangarnya. Ya minimal mah genderowo gitu dah. Ini mah pocong. Suzuki FU pocong. Pocong mah larinya kagak kenceng, Pak, loncat-loncat. Kita juga tahu FU mah motornya kenceng. Tapi kenapa harus modanya milih pocong? Tapi beberapa konspirasi menyebutkan, termasuk spekulasi Rifan, kalau misalkannya banyak juga orang yang nyebut selain ini motor mirip Jambul Khatulistiwa Syahrini, mirip talenan, udah dikompres tipis, headlamp rata. Ada juga yang nyebut kalau misalkannya ini headlamp mirip pala dari si Jarjit Upin Ipin. Iya, kita tahu Jarjit no orang India, dan juga Suzuki itu emang ramenya itu bener-bener di India. Dan apakah emang bener ini nih Leskopaku sebagai media animasi dari Malaysia bekerja sama dengan Suzuki buat bikin motor yang mirip dengan Jarjit apa gimana? Atau apakah ini sebuah ketidaksengajaan dan kita tunggu nanti digugat Leskopaku udah ini motor FVF palanya mirip FU Jarjit Upin Ipin. Mampus lu. Sama itu desain headlamp yang udah dah kagak masuk rasional. Masuk dubur juga kagak. Terus yang kedua, yes, speedometer dah. Buset dah, ilah ngomongin speedometer. Ini speedometer udah kayak tumor di pala. Dokter juga bingung nih ngediagnosa penyakit apaan di motor, gede bener tumornya di atas pala. Sebenarnya desain kemarin yang EVFI palanya udah cakep, udah proporsional, udah rapi. Tiba-tiba nongol generasi kedua, bukannya dibenerin malah ditambah rusak. Goblok. Ngerusak estetika Suzuki, sumpah udah kayak tumor.
Emang lu bikin speedometer segede apa sih? Beneran seriusan nanya? Bisa main Metal Slug di speedometer apa gimana? Apa biar bisa dipakai buat nonton versi pas lampu merah di Bandung yang detiknya tuh sampai 200 detik apa gimana, Pak? Seriusan nanya? Kayaknya Namek Tobrut juga speedometernya banyak fiturnya kagak se-absurd ini dah. Saat orang yang lain ngedesainnya itu lebih compact biar maju, ini headlamp dikompakin speedometer segede gaban. Headlamp tadi pertama PR ya, Suzuki ini speedometer kedua juga masih PR. Kalau bisa mah modalnya compactin dikit dah. Ini motor serba compact, powernya gede, speedometer dibikin gede juga. Buset dah. Terus yang ketiga, ya kita tahu kalau misalkannya Suzuki itu sejak GSX aja nih yang pertama udah dikasih knob, dikasih keyless paling canggih di zamannya. Kita juga tahu kagak ada motor bebek di Indonesia dengan fitur keyless knob. Iya emang ini inovasi terbaru. Iya FUFI 2026 kasih knob dah tuh. Tapi ini posisinya, buset dah. Ini mas saat Kawasaki Athlete Bike udah dihujat karena desain model pada bagian punduknya udah kayak tumor. Ini Suzuki malah diikutin kemunduran dari Kawasaki. aduh. Tapi intinya, proporsional speedometer tadi bisa diposisikan lebih layak biar kagak kelihatan absurd kayak jambul Khatulistiwa Syahrini. Terus ini bagian kunci knob kontaknya, posisinya kenapa di situ Suzuki? Kagak sekalian di bawah underbone bae dah, sumpah. Tapi kan ini tetap mau dikatain hyper super underbone juga ini mah motor bebek. Bayangin kalau misalkannya pakai motor bebek dipakai touring dari Spanyol ke Indonesia, bawa barang dari kampung dari Cicalengka mau ke Spanyol, bawa barang banyak dah tuh. Satu karung badak dah tuh ditaruh nih ya, ditaruh di depan kompartemen yang begitu mungil ini FUFI gitu ya. Ini kalau misalkannya kenoknya kegeser-geser, ketindih ataupun keinjek apa kayak gimana sama barang bawaan kita gitu ya. Ini kalau misalkannya rusak gimana? Ini kalau misalkannya ntar ngojol gitu ya, customer kita bawa kulkas badak ataupun TV LED 60 inci ditaruh di depan. Itu kenoknya ketindih bisa rusak apa kagak? Gitu bae dah pokoknya mah ya. Terus ya yang selanjutnya itu pada bagian spakbor, emang kalau misalkannya kita lihat sekilas itu mirip Yamaha MX King. Nah ini mungkin nih Suzuki iri karena kagak bisa ikut ARRCUB 150, makanya spakbor MX King di copy di ini motor. Mentang-mentang emang banyak MX King yang banyak kagak pakai spakbor, ya Ripan juga tahu. Maksudnya kagak sekalian baik gitu pakai spakbor carry atau apa gitu, spakbor RX King gitu. Goblok. Atau apa dah gitu biar agak lebih layak beda dari yang lain gitu. Jangan disamain. Dan juga kalau misalkannya kita lihat secara body so far keseluruhan, ini mirip Sonic menurut Ripan gitu ya. Sepenglihatan Ripan agak sedikit mirip Sonic. Agak tahu mungkin Suzuki mikir dengan cara tambahin knob biar motor mereka tuh kagak terlalu mirip Sonic. Dan ya selebihnya pada bagian velg ataupun knalpot, arm, shock depan selebihnya so far juga masih sama dengan FUFI yang sebelumnya. Tapi dari beberapa media yang Ripan baca seperti dari iwanbanara.com yang menyebutkan kemungkinan bakal ada dua varian dari ini motor, versi reguler dan juga versi Pro Max. Buset, Pro Max. Agak tahu dah ini yang versi Pro bakal menggunakan mesin carry ataupun pakai mesin apa kita kagak tahu. Tapi kita bakal hujat roasting terus ini motor biar tar nongol kagak apa ya, pokoknya mah kagak bikin kecewa orang-orang dah. Pokoknya begitu dah ya. Beberapa poin seperti lampu pocong, speedometer jambul, knob yang udah kayak tumor, spakbor yang mirip MX King, body yang mirip Sonic. Itu pokoknya harus bisa dievaluasi. Jatuhnya semuanya itu mah dievaluasi. Terus pastinya nih ya Ripan juga mau nambahin lagi nih ya, kalau misalkannya emang pada bagian headlamp, apakah bisa dipasang fitur yang Merusak kornea semua orang. Apakah bisa dipasang bilet pada bagian ini headlamp? Kalau misalkannya emang menggunakan headlamp basic dari Gixxer 155, itu kemungkinannya kagak bisa karena kita lihat bagiannya itu dimensinya itu ramping dan tipis. Kalau misalkannya bukan pengen maksa-maksa ya harusnya harus coak juga ada tuh pada bagian mikanya. Lagian ini lampunya kalau misalkannya emang gitu ya pakai basic Gixxer 155 nih headlamp. Ini lampunya udah 7, udah banyak, udah siap ngebantai Scoopy. Pokoknya gitu baik dah. Semoga ntar pas udah rilis waras dah ya. Ripan juga tahu Suzuki masih R&D, tapi dengan media seperti ini semoga bisa dievaluasi.